Jadi kalau saya lihat menurut pengalaman saya selama ini, saya membagi level investasi saham itu kita bisa bagi jadi 6 level lah saya sebutnya. Oke. Jadi mulai dari level 1 sampai level 6. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah kalau yang atas itu cocok buat orang-orang yang masih pemula, awam. Lalu waktunya sedikit, masih punya pekerjaan lain, kemudian financial IQ atau financial literasinya masih entry level ya, itu menurut saya itu di level 1. Tapi kalau makin ke bawah itu orang yang mungkin sudah mengejar return tinggi, lalu punya waktu banyak, lalu juga sudah pengalaman di pasar modal. Jadi saya mungkin bisa bagi dari level 1 sampai level 6. Level 1 itu kita bicara melakukan yang namanya cost averaging. Jadi cost averaging itu instead of kita beli di bawah, jual di atas atau tebak-tebak market, cost averaging itu kita investasi secara rutin. Ya, maksudnya misalnya kita gaji sebulan 5 juta katakanlah, lalu kita disiplin 10% atau 20%, 1 sampai 2 juta setiap bulannya kita sisihkan untuk investasi. Nah, itu yang disebut sebagai cost averaging. Ini regular secara berkala ya? Benar, reguler secara berkala, betul. Nah, level satunya ini kalau di saham ya, itu kita bicara untuk investasi jangka panjang. Ini saya belum mundur satu level di sebelum ini, sebetulnya ada level 0, nanti saya mundur ke bawah ya, ke belakang, karena topik kita di saham, jadi saya bahas sahamnya dulu nih, biar sesuai dengan topik. Intinya gini, setiap target investasi untuk kita masukkan ke saham itu adalah harus tujuan yang jangka panjang di atas 5 tahun. Idealnya seperti itu. Idealnya jadi untuk mau jangka level panjang ya. Benar. Jadi dari level 1 sampai level 6 semuanya itu untuk jangka panjang. Makanya tadi saya bilang ada level 0-nya, tapi kita bahas dulu level 1 yang paling simpel tadi yang Mas Edo bilang ya, tadi berkala, rutin. Yang step 1 kita bisa lakukan itu lewat reksadana indeks atau lewat reksadana saham. Karena untuk milih saham tertentu itu kan butuh skill dan nggak semua orang punya skill di situ, lalu waktu juga keterbatasan. Makanya paling enak kita titip ke manajer investasi yang resmi ya, bisa lewat reksadana saham, atau kalau reksadana saham mungkin kadang-kadang ada strategi yang nggak cocok, kalau nggak mau pusing bisa juga reksadana indeks, karena reksadana indeks itu sifatnya mirroring ya, seperti cermin dari indeks acuan. Itu level 1. Level 2-nya kalau misalnya sudah terbiasa investasi di reksadana secara rutin, bisa juga coba ke ETF menurut saya. Jadi ETF ini hybrid, mirip saham tapi sebetulnya reksadana. Bedanya adalah reksadana yang diperdagangkan di bursa, singkatan dari Exchange Traded Fund. Jadi di sini teman-teman yang mulai investasi di ETF itu bisa lihat pergerakan harganya real time, bisa ada bid dan offer, beli jual itu juga bisa. Beda sama reksadana, itu cuma terbentuk harga itu setelah marketnya tutup. Tapi kalau ETF kita bisa beli secara real time, dan kalau misalkan mau coba trading pun sebetulnya ETF bisa. Karena tapi yang tidak disarankan ya, tapi kalau misalnya mau nyoba ya silahkan, karena kan tujuannya coba. Baru setelah ETF, kalau sudah punya skill lebih tinggi lagi, baru level 3, which is kalau suka dengar itu kampanyenya IDX ya, itu yuk nabung saham, kan udah lumayan lama. Kalau ini bedanya 1 sama 2 tadi kita investasi di portofolio saham. Portofolio saham itu artinya ada banyak saham, itu disebut sebagai kumpulan investasi, kita sebut sebagai portofolio. Tapi kalau menabung saham berarti kita investasinya rutin, tadi pakai cara yang sama ya, cost averaging, tapi di saham-saham tertentu yang sudah kita pilih. Nah, saham-saham seperti ini tentu tidak bisa semuanya. Nggak mungkin kita investasi di saham yang market cap-nya kecil atau bisnisnya nggak jelas, lalu kita percayakan dana pendidikan anak kita ke situ, nggak mungkin, ya kan? Jadi untuk masuk ke level 3, tentu kita harus tahu juga nggak bisa semua saham, tapi saham-saham tertentu yang sering kita sebut sebagai core stock atau bisa juga disebut legacy stock. Kenapa disebut core stock? Ya karena ini saham-saham yang orang mungkin sering bilang itu dengan kata-kata blue chip. Lalu kenapa dibilang legacy stock? Karena ini cocok misalnya buat warisan, lalu buat pendidikan anak, buat modal bisnis jangka panjang, itu level 3. Level 4 itu ada lagi kalau menurut saya ya, itu kita sebut value investing. Bedanya apa sama level 3? Sebetulnya himpunan sahamnya itu mirip-mirip, kita cari saham yang prospektif, kemudian yang perusahaannya juga bagus, punya competitive advantage juga, manajemennya juga bagus, tapi bedanya sama yang nomor 3, kalau nomor 3 itu kita beli rutin, nggak peduli harga murah atau harga mahal karena jangka panjang ya. Kalau level 4, kita cari yang namanya nilai wajar, yang kita sebut sebagai fair value, lalu kita beli di bawah harga wajar.
yang disebut dengan nama margin of safety. Jadi kalau misalnya yang sering baca buku Warren Buffett pasti udah pernah dengar lah istilah value investing sama margin of safety ini. Lalu level 5 ini kita sebut sebagai growth investing. Ini agak bertolak belakang sama yang level 4 karena kalau level 4 itu belinya pada saat murah, level 5 ini belinya pada saat semua orang itu nyari. Jadi gampang gini. Ya, kenapa? Ini tipenya petarung ya. Iya benar. Level 4 itu kita bicaranya beli di harga murah, jual di harga tinggi. Kalau level 5, beli di harga tinggi, jual di harga lebih tinggi lagi. Kira-kira seperti itu konsepnya. Nggak ada yang salah strategi apapun selama ya tadi ya, kita punya waktunya, kita punya skillnya silahkan. Lalu yang level 6 ini trading. Trading ini dalam artian misalnya beli pagi, jual sore atau dalam beberapa hari atau dalam beberapa minggu. Ini pun menurut saya kurang cocok disebut sebagai investasi, tapi lebih ke arah spekulasi. Nah, problemnya adalah kebanyakan anak muda itu langsung loncat ke level 6. Ini yang jadi masalah. Udah loncat ke level 6, 1-5-nya mereka belum pernah ngalamin. Jadi nggak tahu apa itu fundamental, apa itu teknikal, nggak ngerti perencanaan keuangan. Pokoknya nanti ada artis siapa nge-tweet, dia ikutan beli. Ya, itu yang terjadi tuh. Makanya sampai bisa kejadian yang lagi heboh di sosmed yang tadi itu tuh Mas Edo. Kira-kira level 6-nya seperti itu. Jadi ternyata Detikers ada banyak sekali sebenarnya level yang harus kita lalui ya dalam menjalani peran sebagai investor. Mulai dari level 1 tadi yang dibilang sama Mas Ferdi, level 2, 3, 4, 5, 6. Tapi sayangnya ada banyak orang yang orientasinya jadinya pingin cepat kaya gitu ya Mas Ferdi ya. Betul. Padahal tadi seperti yang dibilang sama Mas Ferdi bahwa investasi saham itu adalah investasi jangka panjang yang idealnya paling nggak kita harus nunggu sampai 6 tahun gitu ya Mas Ferdi ya. Iya, kira-kira seperti itu. Oke.